去留神。6成，就能构建浑河长弓。虽然冲击封号斗罗会很难，89级，余浩到达极限了。生命总数之恶呢？有我呢。当我选择宇浩的时候，都已逼近极限，灵魂仿佛都要被吸摄进去了似的。就是我的浑河吗？的位置，却有着无尽的。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-126. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Hu Yuhou yang dikendalikan oleh Ditian melawan Ye Shihui, yang singkatnya mereka berhasil untuk mengusir Ye Shihui meninggalkan Gunung Mingdu, yang juga setelah pertarungan tersebut membuat tubuh Hu Yuhou berada di kondisi kritis, yang untungnya adanya Deluo penyembuh yang bernama Wan Xin-er datang untuk membantu pemulihan tubuh Hu Yuhou, yang ternyata tubuh Hu Yuhou bisa melakukan pemulihan mandiri. Ya singkatnya pada akhirnya Hu Yuhou telah kembali tersadarkan diri, dan setelahnya juga Hu Yuhou dibuat tertarik dengan kultivasi dari Ditian, karena kultivasi dari jiwa inti Ditian telah dipadatkan menjadi lubang hitam, dan hal itu membuat Hu Yuhou penasaran, dan Hu Yuhou mencoba untuk mempelajarinya agar dirinya bisa melakukan hal yang sama seperti Ditian, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Hu Yuhou yang masih berada proses pelatihannya untuk membuat struktur lubang hitam pada kultivasinya. Yang pada saat ini Hu Yuhou telah berada di tahapan bentuk kekuatan jiwa yang telah menyerupai sebuah corong yang memiliki kekuatan hisap, yang di sana Hu Yuhou merasakan daya hisap dari kekuatan jiwa itu yang sangat kuat, sudah seperti lubang hitam berukuran kecil yang dimiliki oleh Ditian. Tetapi di sini Hu Yuhou masih belum menyatukan dengan kekuatan spiritualnya. Tetapi pada saat bersama juga Hu Yuhou sedikit khawatir jika dirinya tidak berhati-hati dalam eksperimen ini, maka corong ini akan bisa meledak. Jadinya Hu Yuhou memutuskan untuk melanjutkan pelatihan di luar dari camp militer. Yang setelahnya Hu Yuhou melepaskan corong jiwa tersebut, yang setelah dilepas corong jiwa itu langsung memanggil kekuatan alam yang sangat besar. Yang membuat Hu Yuhou dibuat kaget karena corong jiwa itu yang dapat dengan cepat menyedot kekuatan alam. Tetapi karena masih dalam percobaan, corong jiwa tersebut menyedot tanpa terkendali, yang sampai pada akhirnya menimbulkan sebuah ledakan. Yang membuat para penjaga dari Kekaisaran Saluo juga kaget dengan ledakan itu, yang mereka kira berasal dari pasukan musuh. Setelahnya Hu Yuhou langsung kembali ke camp militer, yang walaupun pada percobaan pertama gagal, tetapi Hu Yuhou tidak akan menyerah dan akan melanjutkan penelitian ini. Setelah Hu Yuhou kembali ke tendanya, di sana Hu Yuhou dibuat kaget karena adanya Tang Wutong yang tampak marah dengan dirinya. Ternyata Tang Wutong di sini marah kepada Hu Yuhou, yang karena Hu Yuhou berkeluyuran di malam hari dan bukannya beristirahat karena Hu Yuhou yang baru saja pulih. Yang artinya di sini Tang Wutong sangat khawatir kepada Hu Yuhou. Hu Yuhou justru bertanya kenapa Tang Wutong berada di tendanya. Hal itu membuat Tang Wutong merasa malu dan ia hanya menjawab ingin melihat kondisi Hu Yuhou saja. Dan setelahnya karena tahu Hu Yuhou telah kembali pulih, Tang Wutong pun meminta kepada Hu Yuhou untuk bersiap-siap karena besok mereka akan kembali ke Akademi Shrek. Singkat cerita, pada keesokan harinya, di saat rombongan Hu Yuhou ingin kembali ke Akademi Shrek, di sana bawahan dari Adipati Daihou memberitahu kepada mereka, sayangnya untuk sekarang Adipati Daihou dan juga Putri Juju, mereka berdua sekarang berada di kondisi yang masih sibuk karena urusan dari pertahanan garis depan. Jadinya kedua orang itu masih belum bisa untuk membuat acara perpisahan dengan rombongan Hu Yuhou, dan juga Daihou telah menitipkan pesan kalau mereka akan membuat hadiah kepada rombongan Hu Yuhou.
tetapi masih membutuhkan beberapa waktu hari lagi, yang artinya Hu Yuho dan juga rombongannya diminta untuk menunggu lagi di Kekaisaran Saluo. Tetapi Hu Yuho menjawab bahwasanya mereka tidak membutuhkan hadiah imbalan dari pihak Kekaisaran Saluo, dan juga menganggap nantinya di masa depan nanti Hu Yuho yakin mereka akan kembali bertemu lagi. Dan setelahnya pun Hu Yuho bersama dengan rombongannya mereka pergi meninggalkan Kekaisaran Saluo. Singkat cerita, mereka telah menempuh perjalanan selama 3 jam dan Susanshi sudah merasa kecapean. Susanshi meminta kepada Hu Yuho untuk beristirahat. Mereka pun melakukan istirahat dengan Hu Yuho juga membuatkan makan siang untuk mereka, yaitu ikan bakarnya. Ya, setelah masakan jadi, Hu Yuho meninggalkan mereka untuk makan, sedangkan ia akan mencoba untuk melanjutkan pelatihannya. Di saat mereka yang sedang makan ikan bakar, di sana Tang Wutong merasakan masakan ikan bakar Hu Yuho memiliki rasa yang berbeda dengan hari sebelumnya. Rasanya masih enak tetapi tidak seenak kemarin. Tetapi Nan Chiu Chiu menjawab bahwasanya masakan ikan bakar ini masih sangat enak seperti kemarin. Dan di sana pun Jiang Nana menduga sepertinya ikan bakar Tang Wutong lah yang memang sepertinya tidak terlalu dimasak serius oleh Hu Yuho. Hal itu pun membuat Tang Wutong merasa heran apa yang terjadi kepada Hu Yuho. Singkat cerita, mereka telah kembali ke Akademi Shrek dan di sana Hu Yuho berpisah dengan rombongan teman-temannya, yaitu dengan Hu Yuho bersama Tang Wutong menuju ke tempat pavilion Dewa Laut untuk bertemu dengan Tetua Suan. Dan setelah mereka sampai di pavilion Dewa Laut, Hu Yuho juga berpisah dengan Tang Wutong untuk menemui Tetua Suan. Dan di sini ternyata Tang Wutong masih kepikiran mengenai perbedaan perasaan Hu Yuho kepada dirinya, seperti Hu Yuho sekarang yang lebih cuek. Singkat cerita, Hu Yuho bertemu dengan Penetua Suan, yang di sana mereka berdua membicarakan kekuatan dari Kekaisaran Matahari Bulan, yang sekarang kekuatan mereka sudah sangat kuat, yaitu memiliki 2 orang yang telah berada limit Doluo, yaitu level 99, yaitu Ye Shihui dan juga Long Xiaoyao. Dan untuk nasib dari Dubushi yang juga telah berada di level 99, sayangnya ia sekarang berada di kondisi kritis akibat serangan dari Kekaisaran Matahari Bulan, dan juga kekuatan generasi muda yang dimiliki oleh sekte tubuh sudah sangat sedikit dan hampir punah, membuat kekuatan dari Kekaisaran Tianhun menjadi sangat lemah. Hu Yuho pun menyarankan untuk melakukan persiapan penggabungan kekuatan dari sekte-sekte tertutup untuk menanggapi kekuatan dari Kekaisaran Matahari Bulan dan juga gabungan dari kekuatan Kekaisaran. Tetua Suan menjawab bahwasanya para sekte-sekte tertutup memiliki responnya positif untuk mau bekerja sama, tetapi sayangnya senjata Menara Dewa Kematian yang dimiliki oleh Kekaisaran Matahari Bulan membuat banyak pihak tidak memiliki keberanian untuk melawan. Setelahnya Hu Yuho ingin bertanya kepada Ketua Suan mengalami pengalamannya setelah merasakan kekuatan di Tian. Yang dimana Hu Yuho menjelaskan sebelumnya di Tian telah mengendalikan tubuh Hu Yuho, yang pada saat itu Hu Yuho merasakan kekuatan di Tian seperti rangkaian dari lubang hitam, yang setiap rangkaian dari lubang hitam itu memiliki kekuatan yang sangat besar, dan bagi Hu Yuho hal ini sangatlah unik, dan Hu Yuho yakin kekuatan di Tian sebenarnya memang sangat unik dan bahkan bisa lebih kuat daripada Ye Shihui jika Ye Shihui tidak menggunakan Menara Dewa Kematiannya. Jadinya Hu Yuho yakin kekuatan lubang hitam di Tian ini memang merupakan sebuah kekuatan yang unik bagi kekuatan yang telah berada di level limit Doluo. Ketua Suan membenarkan Hu Yuho memang benar kekuatan di Tian sangatlah unik. Penetua Suan menjelaskan jika seseorang telah menerobos sebagai title Doluo, maka kekuatan jiwa mereka akan memadat, yang sebelumnya bentuknya cair berubah menjadi bentuk padat, yang hal ini merupakan peningkatan kekuatan, tetapi sayangnya juga secara bersamaan memiliki kerugian untuk mempersulit peningkatan kekuatan, karena jika kekuatan jiwa mereka telah padat, maka bagi penggunanya sangat sulit untuk bisa meningkatkannya lagi. Yang jiwa padat ini disebut dengan inti jiwa. Makanya banyak para title Doluo yang setelah naik ke title Doluo, mereka akan sulit untuk bisa naik ke tingkatan yang lebih kuat lagi, yang dimana caranya adalah jiwa inti yang telah padat harus bisa diolah kembali, yang seperti di Tian telah diolah menjadi lubang hitam, yang menandakan artinya itu memang berada di atas dari rata-rata title Doluo. Pertama adalah cair, kedua adalah padat, yang ketiga adalah lubang hitam. Dan lubang hitam ini potensi kekuatannya lebih tinggi karena bentuknya sudah tidak padat lagi, yang bisa membuat aliran kekuatan spiritual mengalir dengan cepat. Apalagi lubang hitam sendiri secara alami memiliki daya hisap yang sangat besar, membuat lubang hitam menjadi potensi kekuatan tertinggi untuk bisa menyerap energi eksternal sangat besar dan juga bahkan tanpa batas.
能够无尽吞噬天地元力的。 Yang sebenarnya Ketua Swan sendiri bisa untuk menggunakan metode lubang hitam ini, tetapi masalahnya penggunaan dari metode lubang hitam ini sangatlah berbahaya yang Penetua Swan sendiri tidak bisa untuk mempertahankan bentuk dari lubang hitamnya dalam waktu yang lama. Sedangkan untuk di Tian, ia mampu untuk mengendalikan lubang hitamnya seperti keadaan normal yang menganggap lubang hitam itu seperti telah menjadi bagian tubuhnya, yang artinya sudah seperti dengan cara bernafas. Yang berbeda dengan Penetua Swan belum bisa sampai ke tahapan tersebut, yang alasannya sendiri karena inti jiwa kedua yang dimiliki di Tian memiliki kekuatan seimbang, yaitu inti jiwa pertama dan juga inti jiwa kedua memiliki kekuatannya sama-sama kuat. Sedangkan untuk para limit Doluo lainnya, biasanya mereka salah satu kekuatan inti jiwanya akan lebih lemah daripada salah satu kekuatan inti jiwa lainnya, yang hal itulah membuat mereka berbeda dengan di Tian. Dan keunikan dari di Tian ini membuat Penetua Swan yakin kalau di Tian kekuatannya sudah setara dengan kekuatan dewa. Dan untuk Penetua Swan sendiri merasakan kalau Huiho juga memiliki keunikan yang mirip, yang dimana Huiho memiliki jiwa bela diri ganda yang mungkin akan memiliki potensi seperti di Tian, bahkan bisa lebih. Apalagi kekuatan mental Huiho yang lebih kuat daripada kebanyakan orang lainnya yang berada di kekuatannya sama dengan Huiho, membuat potensi Huiho memiliki potensi yang besar untuk bisa mudah mencapai limit Doluo. Di sana pun Huiho bertanya bagaimana jika dirinya mencoba untuk membentuk inti jiwanya pada kekuatannya yang sekarang, artinya tidak menunggu menjadi title Doluo. Penetua Swan menjawab hal itu akan memberikan keuntungan besar bagi Huiho, karena nantinya Huiho akan bisa untuk melakukan penyerapan kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatannya sekarang, dan juga bisa mempengaruhi penerobosan ranah selanjutnya dari Super Doluo sampai Ultimate Doluo. Hal itu pun membuat Huiho penasaran dan Huiho ingin untuk mencobanya, dan hal itu membuat Penetua Swan bersemangat dan akan membantu Huiho. Huiho memulai prosesnya, yaitu dengan ia pertama melakukan pemadatan pada kekuatan jiwanya untuk membentuk inti jiwanya. Dan dalam proses pemadatan tersebut, Huiho juga telah membentuk lubang hitam, yang lubang hitam itu dapat menyerap energi eksternal dengan sangat dahsyat, yang membuat para penetua Pavilion Dewa Laut dibuat kaget karena mereka mengira adanya seseorang yang mencoba untuk menerobos Super Doluo, dan mereka penasaran siapa orang tersebut. Proses Huiho terus berlangsung, tetapi pada tahapan 80% ke atas membuat Huiho kesulitan karena lubang hitam yang ia bentuk mulai tidak stabil, yang menyerap seluruh energinya, membuat kekuatan Huiho semakin melemah yang bisa berakibat buruk kepada Huiho. 就能构建混合长弓。虽然冲击封号斗罗会很难，89级，余耗到达极限了。 Penetua Swan sendiri juga mengetahui Huiho berada di situasi kesulitan, dan di sini juga Penetua Swan akan bersiap-siap untuk membantu Huiho. Tetapi pada saat itu tiba-tiba saja Tiameng bergerak untuk menyelamatkan Huiho dengan ia memberikan perlindungan kepada Huiho menggunakan senjata perisainya. 生命总数这个有我呢。当我选择宇浩的时候， yang sekaligus juga menyalurkan energi primordialnya yang murni untuk membantu pelatihan Huiho, yang di sini pun membuat Big Ngar kaget dengan tindakan dari Tiameng, karena apa yang dilakukan oleh Tiameng adalah sebuah penyatuan kepada Huiho, yang dimana jika di masa depan nanti Huiho meninggal, maka Tiameng juga akan ikut meninggal. Tetapi bagi Tiameng hal ini merupakan konsekuensi yang telah ia ketahui semenjak bertemu dengan Huiho. Ia juga berjanji bahwasannya hidup mati mereka berdua akan sama. Yang singkat cerita, hal itu bisa membantu Huiho sampai pada akhirnya Huiho merasakan adanya sesuatu yang berbeda pada kekuatannya, dan ternyata itu merupakan pengaruh dari inti jiwa Huiho yang akhirnya telah jadi. 都已逼近极限，灵魂仿佛都要被吸摄进去了似的。就是我的魂核吗？的位置，却有着无尽的黑暗。 Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung, dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan keberhasilan Huiho yang telah membentuk inti jiwanya sebagai lubang hitam, yang membuat Tetua Swan dan juga para penetua lainnya kagum dengan keberhasilan Huiho yang bisa dibilang sangat langka, apalagi di kekuatan usia Huiho yang masih sangat muda. Dan setelahnya Huiho melakukan retreat untuk penstabilan kekuatannya secara mandiri, dan setelahnya diperlihatkan Tang Wutong
yang secara diam-diam mengawasi Hu Yuho karena penasaran kepada Hu Yuho dan juga memiliki perasaan tertarik kepada Hu Yuho, yang masih Tang Wutong tidak mengetahui alasan kenapa dirinya suka kepada Hu Yuho. Tetapi nantinya sedikit adanya masalah di antara kedua hubungan ini karena Hu Yuho menganggap Tang Wutong sebagai Wandong, sedangkan Tang Wutong tidak suka disamakan oleh Wandong, yang membuat Tang Wutong tidak suka dengan sikap Hu Yuho menganggap Hu Yuho yang tidak bisa move on dengan Wandong. Dan setelahnya diperlihatkan Hu Yuho bersama dengan Nan Chiu Chiu yang akan mereka pergi menuju ke tempat dari Sekte Naga Tanah, yang di tengah perjalanan itu mereka melewati Kekaisaran Tianhun, dan di sana mereka sedikit dibuat kaget karena ternyata Kekaisaran Tianhun walaupun telah dikuasai oleh Kekaisaran Matahari Bulan, tetapi ternyata Kekaisaran Tianhun tidak ditindas oleh Kekaisaran Matahari Bulan, malah justru diberikan bantuan oleh Kekaisaran Matahari Bulan dengan peralatan jiwa mereka. Yang singkatnya Hu Yuho sadar hal ini merupakan teknik politik dari Kekaisaran Matahari Bulan untuk bisa membuat Kekaisaran Tianhun bergantungan kepada Kekaisaran Matahari Bulan, yaitu dari peralatan mereka. Dan singkatnya Hu Yuho bersama dengan Nan Chiu Chiu mereka sampai di tempat dari Sekte Naga Tanah, dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 再旋转，我的魂力在急剧流失。6成，就能构建混合长弓。虽然冲击封号斗罗会很难。